Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1441 Alam Inti Elysium Surgawi Bintang 1. Kakak perempuan, berita besar. Sesosok tubuh buru-buru turun ke istana yang tergantung di atas kolam suci di puncak Scarlet Firmament. Mhm. Mu Suekin membuka matanya dan menatap Mu Qingqing, yang buru-buru tiba. Ini membuatnya mengerutkan alisnya dengan tidak senang, dan dia bertanya, ada apa? Tenang dulu. Wajah Mu Qingqing memerah karena aliran darah saat dia bergegas mendekat dan memegang tangan Mu Suekin. Dia menjulurkan lidahnya dan tersenyum, bagaimana Anda masih bisa tetap menyendiri ketika sesuatu yang begitu besar terjadi? Anda mungkin tidak akan tahu jika saya tidak memberi tahu Anda. Meskipun Mu Suekin sempat meronta, dia tetap membiarkan dirinya ditarik dan keduanya melayang ke langit. Lapangan kolam suci di bawah mereka kosong tanpa satu orang pun. Tidak ada murid di sekitar. Bahkan para tetua yang biasanya membimbing para murid di sana dan Diaken yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini telah pergi. Wajah Mu Suekin berubah saat dia bertanya, di mana semua orang? Apakah Sekte Suantian datang dan menyerang kita? Mendengar apa yang dikatakan Mu Suekin, Mu Qingqing terkekeh sambil menutup mulutnya, kakak, kamu lucu. Itu bukan Sekte Suantian, tapi orang yang kau suruh aku perhatikan. Pemakaman bunga Lin Yun. Ada apa? Bukankah dia baru saja bergabung dengan puncak Shen Xiao? Bahkan jika ada perselisihan tentang dia menjadi murid langsung, itu hanya perkelahian. Apakah ada kebutuhan bagi semua orang di puncak Firmament Scarlet untuk pergi menonton? Kata Mu Suekin. Sepanjang jalan, tidak ada satu orang pun yang tersisa kecuali di dalam beberapa bangunan penting seperti Paviliun Eliksir, Aula Seni Bela Diri, dan Pagoda Pedang Surgawi. Pemandangan ini membuat Mu Suekin sangat marah, dan dia berkomentar, apa yang dilakukan orang-orang ini? Beraninya mereka meninggalkan pos mereka tanpa izin. Saya harus memberi tahu ayah tentang hal ini nanti. Pertahanan dan disiplinnya terlalu longgar. Bagaimana jika musuh melancarkan serangan terhadap kita? Hehe, jangan khawatirkan hal itu. Ayah kita sudah ada di sana. Dia adalah orang yang paling tidak bisa diandalkan. Mu Qingqing tersenyum ketika dia melihat ekspresi Mu Suekin. Ketika Mu Suekin mendengar apa yang dikatakan Mu Qingqing, wajahnya berubah dengan kedipan melalui pupil matanya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Lin Yun telah tinggal di kolam suci puncak Shen Xiao selama 29 hari. Berita ini telah mengejutkan seluruh sekte pedang. Master puncak dari berbagai puncak sudah ada di sana, dan bahkan ayah kita pun khawatir karenanya. Mu Qingqing berkata dengan kekaguman pada murid-muridnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Mu Suekin membeku karena itu terlalu sulit dipercaya. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa berada di dasar kolam suci begitu lama. Diketahui bahwa ada pusaran di dasar kolam suci yang bisa mencabik-cabik seseorang. Satu-satunya pengecualian adalah fisik Lin Yun, yang sebanding dengan seorang ahli alam nadi naga. Setelah mencapai alam nadi naga, pembentukan setiap denyut nadi perlahan-lahan akan mencabik-cabik tubuh manusia menuju jalan suci. Tapi itulah kebenarannya. Bahkan ayah kita ada di sana. Kakak perempuan, apakah kamu tidak percaya padaku? Mu Qingqing tidak senang. Masuk akal jika aku tidak mempercayaimu. Bagaimanapun, kita akan tahu setelah melihatnya. Mu Suekin tersenyum. Kakak perempuan, berapa lama kamu bertahan di kolam suci? Mu Qingqing tersenyum sambil memutar matanya. Mu Suekin memelototi Mu Qingqing, lalu mengabaikannya. Dia hanya bertahan 9 hari, dan itu sudah merupakan pencapaian yang mengesankan. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Guru Wochen, yang berada di urutan pertama di peringkat surga. Tapi itu bukan alasan dia meragukan apa yang dikatakan Mu Qingqing. Alasan utamanya adalah bahwa bahkan Jian Jingtian hanya berhasil bertahan selama 18 hari di kolam suci. Kembali ke puncak Shen Xiao, lapangan kolam suci dipenuhi oleh orang-orang. Namun meski begitu, masih ada lebih banyak orang yang datang. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki keterkejutan di pupil mata mereka saat mereka melihat ke arah kolam suci. Begitu banyak orang. Wajah Mu Suekin berubah ketika dia menyadari bahwa sulit untuk mendekat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia langsung melihat Mu Xuankong. Ayahnya berdiri dengan para master puncak lainnya kecuali Mu Chuan, yang mengenakan ekspresi yang tidak wajar.
Pipinya bergetar saat dia memaksakan senyuman untuk mencoba terlihat relatif santai. Namun, siapapun dapat melihat sekilas bahwa dia sedang gugup. Ayo kita berdiri di sini. Mu Suekin menarik Mu Qingqing ke samping, karena mereka terlalu istimewa. Jika mereka masuk, itu pasti akan menimbulkan sensasi, dan Mu Suekin tidak suka perasaan dia mati seperti binatang di kebun binatang. Tapi ini membuat Mu Qingqing tidak senang karena dia masih ingin lebih dekat dengan kolam suci. Lin Yun itu sangat mirip dengan Jian Jingtian saat itu. Dia berasal dari Sekte Pedang Fuyun dan memiliki hubungan yang dalam dengan Jian Jingtian. Jika kita melihat hasil dari kumpulan orang suci saja, Lin Yun sudah melampaui Jian Jingtian. Apakah Sekte Pedang akan memiliki peringkat pertama lain dari 3 peringkat? Banyak tetua memiliki kesan yang mendalam tentang Jian Jingtian. Jian Jingtian adalah legenda di Sekte Pedang yang bersinar terang, dan banyak orang tidak meragukan bahwa dia bisa menjadi orang suci. Sedemikian rupa sehingga banyak orang mengira dia bisa melampaui tuannya, Sein Pedang Bercahaya, dan membawa Sekte Pedang menjadi tanah suci. Dia pernah membuat banyak orang di Sekte Pedang menangis, tapi dia menghilang setelah kejadian 18 tahun yang lalu. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan Sekte Pedang Awan Berkibar sekarang. Tapi sekarang, seorang jenius lain muncul dari puncak Sen Xiao, yang juga murid dari Sein Pedang Bercahaya. Jadi bagaimana mungkin para tetua tidak bersemangat? Seiring berjalannya waktu, malam pun berlalu, dan fajar pun tiba. Ini membuat semua orang bersemangat karena Lin Yun telah tinggal di kolam suci selama 30 hari. Ini adalah keajaiban, sebuah pencapaian yang tidak mungkin bisa dipecahkan oleh siapapun selama ratusan tahun yang akan datang. Saat fajar menyinari puncak Sen Xiao, permukaan kolam suci mulai bergetar dengan deburan ombak dan cahaya yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit. Hal ini segera menarik perhatian Mu Chuan saat dia meregangkan lehernya untuk melihat kolam suci di bawahnya. Apakah itu sinar pedang? Sepertinya Lin Yun akan keluar. Semua orang menjadi bersemangat saat mereka tanpa sadar meregangkan leher mereka. Lin Yun akhirnya keluar setelah 30 hari di dalam kolam suci. Tepat ketika semua orang menantikannya, permukaan kolam suci meledak dengan cahaya keemasan yang meledak, disertai dengan aura yang menakutkan. Aura itu sepertinya berada di alam inti Elysium surgawi. Beberapa master puncak berkata dengan nada tidak pasti. Sudut bibir Mu Chuan bergerak-gerak saat mendengar itu. Lin Yun telah menerobos ke alam inti Elysium surgawi. Berapa banyak pasir Xingyuan yang dia murnikan? Dia ingat bahwa Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium besar sebelum dia memasuki kolam suci. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya keemasan melesat di langit dan muncul di hadapan semua orang. Ketika cahaya keemasan menghilang, semua orang menyipitkan mata dan terkejut. Cahaya keemasan itu secara alami adalah Lin Yun. Dia diselimuti cahaya keemasan saat sinar matahari menyinarinya, yang memberinya temperamen yang halus. Semua orang terkejut saat mereka melihat Lin Yun karena dia telah mencapai alam inti Elysium surgawi. Tapi bukan itu saja, dia bahkan membentuk bintang pertamanya. Ini berarti Lin Yun sekarang berada di alam inti Elysium surgawi bintang 1. Sebelum memasuki kolam suci, dia baru saja mencapai alam inti Elysium besar. Tapi dia sekarang telah mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 1. Bukankah ini sedikit terlalu sulit dipercaya? Mu Qingqing bingung saat dia menutupi mulutnya. Mata Mu Suekin juga berkedip-kedip saat dia bergumam, Sekte Pedang akan memiliki Jian Jingtian yang lain. Bab 1442 tidak akan membiarkan Sekte Pedang jatuh. Sementara semua orang berbicara, Lin Yun terkejut melihat begitu banyak orang berkumpul dan menyapu pandangannya ke sekeliling sambil melayang di udara. Lin Yun menyipitkan matanya sambil tersenyum karena dia tahu bahwa keributan yang diciptakan olehnya sedikit terlalu besar. Setelah rune naganya bertambah menjadi 5.000, Lin Yun mencobanya dan menyadari bahwa dia bisa memasuki pusaran, tetapi hampir tidak bisa menahan dampaknya. Selama 30 hari terakhir, kultivasinya tidak hanya mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 1, dia bahkan telah mencapai tahap ketiga dalam kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Tulisan kuno di kuali pemusnah dunia naga Phoenix mencapai hampir 1000 karakter. Hal ini membuat kuali pemusnah dunia naga Phoenix menjadi lebih berat. Saking beratnya, inti elipsoid surgawi bintang 1 miliknya tidak bisa lagi menekannya. Sebagian kecil dari kuali pemusnah dunia naga Phoenix keluar dari lautan energi astral keemasan alih-alih menenggelamkannya sepenuhnya. Hal ini membuatnya pusing karena kuali pemusnah dunia naga Phoenix akan dilepaskan jika dia tidak cukup memperhatikannya. Itu menakutkan untuk dipikirkan,
Belum lagi bahwa kuali pemusnah dunia naga Phoenix cukup merepotkan untuk ditangani ketika tidak memiliki sumber daya untuk dilahap. Meskipun kekuatan yang terkandung di dalamnya menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan diatur oleh niat membunuh dari kuali pemusnah dunia naga Phoenix. Singkatnya, dia akan menjadi wadah kuali. Apa yang dikatakan Lil Purple tentang kuali itu tidak palsu. Itu adalah kuali iblis yang lahir dari kekacauan primitif dan dipenuhi dengan misteri. Aura pedang naga Phoenix milik Lin Yun juga tumbuh dari 18 menjadi 42 bisikan. Jika dia bertarung dengan Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng lagi, dia bisa mengalahkan mereka dengan lebih mudah. Sepertinya aku tinggal di kolam suci terlalu lama. Lin Yun bergumam sambil melihat wajah-wajah terkejut di sekitarnya. Awalnya, dia sebenarnya tidak bisa tinggal di kolam suci begitu lama. Bahkan jika rune naganya telah berkembang menjadi 5.000, fisiknya tidak dapat menahan dampak yang konstan. Tetapi ketika tulisan suci di kuali mencapai 1.000, Lin Yun terkejut menemukan bahwa tulisan suci itu terbang dari kuali dan membungkusnya, melindunginya dari pusaran. Setelah itu, kuali mulai melahap debu emas di dasar kolam suci dengan lebih ganas. Seolah-olah kuali itu tidak ingin diganggu untuk melahap debu emas. Hal ini membuatnya penasaran karena dia tidak bisa mengendalikan kitab suci tersebut. Lin Yun bisa tinggal di dasar kolam suci selama sebulan lagi jika dia mau. Tapi itu sedikit tidak adil, dan Lin Yun tidak tahu malu. Tapi meski begitu, dia mengikis 9 lapisan debu emas sebelum keluar. Ketika Lin Yun terbang menuju tempat Mu Chuan berada, dia melihat 6 orang di samping Mu Chuan. Ada seorang pria tua berpakaian abu-abu yang aura pedangnya terpancar terang seperti matahari yang agung di depan 5 orang lainnya. Lin Yun, kenapa kau tidak menyapa ketua sekte dan para master puncak ini? Wajah Mu Chuan jelek, tapi dia mengingatkan Lin Yun ketika dia melihat yang terakhir datang. Lin Yun tahu bahwa dia telah meledakkan masalah ini setelah melihat bahwa ketua sekte ada di sana. Merasa bersalah, Lin Yun tersenyum dan menangkupkan tangannya. Murid Lin Yun menyapa master sekte dan semua master puncak. Sepertinya puncak Shen Xiao memiliki seorang jenius lain sekarang. Mu Xuankong tersenyum. Tapi Mu Chuan menyela mereka dan bertanya, Lin Yun, berapa banyak pasir Xingyuan yang kamu murnikan di dasar kolam suci? Pasir Xingyuan. Lin Yun bingung ketika mendengar istilah itu. Debu emas di dasar kolam suci. Berapa banyak yang kamu perbaiki? Mu Chuan dengan gugup bertanya. Sangat sulit untuk mengatakannya. Lin Yun menggaruk kepalanya karena dia benar-benar tidak tahu berapa banyak debu emas yang dia murnikan. Dia menelan seteguk air liur dan bertanya dengan nada agak bingung, apakah ini serius? Apakah saya tidak boleh menyentuhnya? Saya tidak tahu sebelumnya. Anda tidak akan meminta saya untuk membayarnya, kan? Hahaha. Lin Yun menghibur Mu Xuankong. Lin Yun terlalu menggemaskan di matanya. Mu Xuankong tersenyum, kamu tidak perlu panik. Jangan takut dengan apa yang dikatakan kakak seniormu. Jika kamu bisa memperbaikinya, itu adalah kemampuanmu sendiri. Kami senang melihatmu tumbuh lebih kuat, jadi bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Mendengar apa yang dikatakan Mu Xuankong, Lin Yun menghela nafas lega dan menjawab, saya benar-benar tidak tahu seberapa banyak saya disempurnakan. Saya hanya tahu bahwa saya mengikis 9 lapisan. Semua master puncak menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar itu, dan bahkan Mu Xuankong terkejut. Tidak heran mengapa Lin Yun tidak tahu seberapa banyak dia memurnikan, skala pengukurannya adalah dengan lapisan. Itu setara dengan 200 tahun akumulasi dari puncak Shen Xiao. Namun pada kenyataannya, Lin Yun tidak memurnikan sebanyak itu sendiri. Dia secara kasar memurnikan 5 lapisan sementara 4 dari lapisan itu dibagi antara lil, ungu dan lil, merah, masing-masing. Tapi lebih baik menghitungnya sebagai miliknya. Ketika kelompok itu pulih, mereka semua menatap Mu Chuan dengan senyuman aneh. Apakah ada masalah? Lin Yun bertanya dengan lemah. Tentu saja tidak. Mu Xuankong tersenyum. Ini adalah hadiah dari sekte untukmu. Tahukah kamu berapa lama Jian Jingtian tinggal di dasar kolam suci? Saya tidak tahu. 18 hari. Mu Xuankong menjawab. Lin Yun terkejut mendengarnya. Dia tidak tahu bahwa Jian Jingtian sekuat itu. Dia adalah pengecualian karena dia mengandalkan kuali untuk bertahan selama sebulan. Jadi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Jian Jingtian tetap berada di dasar kolam suci selama 18 hari. Jadi kamu telah melakukan sesuatu yang mengesankan, nak.
Mu Xuankong menatap Lin Yun dengan matanya yang dipenuhi dengan cinta akan bakat. Aku hanya beruntung. Lin Yun dengan rendah hati menjawab. Dia tahu dia telah menipu untuk mendapatkan rekor yang mengesankan ini, jadi itu tidak terlalu adil. Tidak masalah apa yang kamu lakukan karena tidak ada kebetulan di dunia ini. Mu Xuankong dalam-dalam menatap Lin Yun. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu dianggap sebagai bagian dari kekuatanmu. Tuan-tuan, saya punya ide yang agak kurang matang. Lin Yun mungkin masih muda, dan kualifikasinya masih dangkal, tapi potensi yang dia tunjukkan sebanding dengan Jian Jingtian. Jadi aku ingin memberinya identitas sebagai murid langsung dari surga. Bagaimana menurut kalian? Begitu Mu Xuankong mengatakan itu, keributan meledak di puncak Shen Xiao. Bagaimana ini mungkin? Murid sejati Tian Zihao. Astaga, apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia baru sebulan di sekte ini. Bukankah ini sedikit terlalu sulit dipercaya? Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 1. Semua orang di sekitarnya terkejut. Bahkan Mu Qingqing membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika dia sadar, dia dengan masam berkata, bukankah ayah kita sedikit terlalu bias? Tetapi Mu Suekin jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Ini bukanlah kabar baik karena akan membuat Lin Yun menjadi sakit di mata semua orang. Semua murid di sekte pedang itu keras kepala. Mereka semua sombong dan akan menghunus pedang mereka jika terjadi perselisihan. Ada kuota terbatas untuk murid sejati Tian Zihaowi di sekte ini setiap tahun. Selain mereka yang berada di 10 besar peringkat surga yang bisa menjadi murid sejati Tian Zihao, seseorang setidaknya harus memiliki kultivasi di alam nadi naga dan menjalani serangkaian tes untuk memperebutkan salah satu dari 5 kuota. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang di alam inti Elysium bisa menjadi murid sejati Tian Zihao. Itu adalah kemuliaan yang bahkan tidak diterima oleh mereka yang berada di 10 besar peringkat bumi. Sepertinya sekte pedang akan menjadi sangat hidup. Mu Suekin tersenyum saat dia menatap Lin Yun dari kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa sekte pedang mulai berubah karena kedatangannya. Kata-kata Mu Xuankong sangat mengejutkan, sehingga para master puncak lainnya bingung dan tidak bisa berkata-kata. Mu Chuan adalah orang pertama yang sadar. Sebuah cahaya melintas di pupil matanya, dan dia berteriak, anak nakal, apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Master Sekte? Teriakannya mengejutkan Lin Yun, dan dia dengan cepat berkata, murid Lin Yun berterima kasih pada ketua sekte. Melihat Lin Yun bereaksi begitu cepat, Mu Chuan tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia dengan cepat membuat keputusan segera sambil tertawa, bagus. Karena semua orang tidak memiliki pendapat tentang hal itu, Anda adalah murid sejati Tian Zihao mulai hari ini. Master puncak lainnya baru sadar sekarang. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pendapat tentang itu? Jika Lin Yun menjadi murid langsung dari surga, ini berarti satu puncak akan kehilangan jatah mereka. Yang paling penting, ini tidak pantas karena Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 1, sementara puncak mereka memiliki murid-murid yang berada di 10 besar peringkat bumi. Beberapa bahkan telah mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 3. Jadi bagaimana mereka akan menjelaskan pada murid-murid itu? Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat mereka pusing. Jadi para master puncak semuanya tidak senang saat mereka berbalik untuk melihat Mu Chuan. Orang itu terlihat seperti ingin meretas Lin Yun beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang, dia adalah orang pertama yang bereaksi dan membuat Lin Yun berterima kasih pada ketua sekte sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berbicara, dan ini terlalu tidak tahu malu. Melihat Lin Yun, Mu Xuankong merasa senang saat dia melanjutkan, saya tahu Anda telah menderita banyak keluhan di jalan surgawi. Kamu telah berjalan sampai akhir, tapi tidak ada sekte yang kuat di domain tandus kuno yang menginginkanmu. Anda mungkin telah diambil oleh paman bela diri Radiant, tetapi Anda dapat diyakinkan. Sekte pedang tidak akan membiarkanmu menderita, dan apa yang terjadi pada Jian Jingtian 18 tahun yang lalu tidak akan pernah terjadi padamu. Selama Anda adalah murid dari sekte pedang, kami tidak akan membiarkan siapapun menggertak Anda. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya untuk menatap mata Mu Xuankong, titik lembut di hatinya tersentuh. Dia telah berkeliaran sejak dia meninggalkan paviliun pedang langit dan tidak pernah menetap di suatu tempat. Tapi dia bisa merasakan emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Xuankong. Semua orang tahu bahwa dia adalah pemakaman bunga, jenius terkuat di jalan surgawi. Semua orang tahu dia kuat karena dia membunuh 5 dan melumpuhkan 5 putra alam di jalan surgawi ke-9.
Tapi tidak ada yang peduli betapa kesepiannya dia, dan dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya karena dia tidak punya apa-apa di belakangnya. Jadi dia tidak mampu untuk runtuh. Saat sensasi asam muncul di hidung Lin Yun, dia terisak dan menggigit bibirnya, tidak ingin air matanya mengalir di pipinya. Murid Lin Yun berterima kasih pada ketua sekte. Lin Yun tidak banyak bicara, tapi dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan mengecewakan sekte pedang dalam hidup ini. Bab 1443 Puncak Fei Yun. Mu Xuankong mengangguk dengan senyum lembut saat dia menatap Lin Yun. Baiklah. Kamu bisa pergi dulu untuk memurnikan pasir Xingyuan. Aku akan secara resmi menganugerahkanmu sebagai murid langsung dari surga dalam beberapa hari. Seseorang akan memberitahumu saat waktunya tiba. Lin Yun mengangguk dan menantikan untuk menjadi murid sejati Tian Zihao. Ketika dia melihat tatapan iri di sekitarnya, dia dapat dengan mudah menilai bahwa status sebagai murid sejati Tian Zihao tidaklah sederhana. Baiklah. Kalian semua bisa bubar sekarang. Mu Xuankong berkata sambil melihat sekeliling. Semua orang dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan puncak Shen Xiao. Tetapi ketika mereka melihat Lin Yun, banyak yang tidak senang dan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka pergi. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, memberi murid alam inti Elysium status sebagai murid sejati Tian Zihao. Ketua sekte sepertinya sangat menyukai Lin Yun. Jika aku tidak salah ingat, bahkan kedua putri kandungnya tidak menerima perlakuan seperti itu, kan? Tidak peduli apapun, Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium surgawi bintang 1. Jangan sebutkan 10 besar di peringkat bumi. Mereka yang berada di 50 besar juga tidak akan senang dengan hal ini. Ini terlalu kejam. Ketua sekte mengatakan Lin Yun menderita keluhan di jalan surgawi. Sebagai orang jenius terkuat dalam sejarah jalan surgawi, keluhan apa yang mungkin dia derita? Hari ini ditakdirkan untuk menjadi kacau, apakah itu Lin Yun memecahkan rekor kolam suci atau menjadi murid langsung dari surga? Tanpa 2-3 bulan, akan sulit bagi keributan ini untuk mereda. Bagaimanapun, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte pedang. Feng Luan, bawa anak nakal itu ke tempat tinggal baru. Karena dia adalah murid langsung dari surga, perlakuannya secara alami mengikuti spesifikasi murid langsung dari surga. Jadi dia tidak akan tinggal di kediaman sebelumnya lagi. Mu Chuan berkata dengan senyum gembira. Adik laki-laki, ikutlah denganku. Feng Luan tersenyum sambil melangkah maju. Maaf atas masalahnya, kakak senior Feng. Lin Yun tersenyum. Setelah keduanya pergi, Mu Xuankong berbalik untuk melihat ke arah Mu Chuan. Ikutlah denganku. Kita harus menemukan solusi karena dia mengikis 9 lapisan kolam suci. Lagi pula, kita tidak mungkin menutup kolam suci selama 100 tahun. Kata-katanya membuat wajah Mu Chuan menjadi kaku dan senyumnya dengan cepat menghilang. Guru sekte, bagaimana kita akan menjelaskan Lin Yun menjadi murid sejati Tian Zihao kepada para jenius peringkat bumi lainnya? Saya khawatir mereka akan menjadi impulsif. Master puncak lainnya memandang Mu Xuankong, tidak membiarkannya pergi. Tapi Mu Xuankong tetap tenang. Dia tahu para master puncak sedang mencoba mendapatkan sesuatu darinya. Jadi dia tersenyum santai dan menjawab, tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Semuanya seperti biasa. Jika mereka tidak senang, biarkan mereka masuk ke kolam suci dan tinggal di sana selama 30 hari. Jika mereka dapat menyelesaikannya, mereka akan diberi status sebagai pengikut langsung dari surga seperti Lin Yun. Jika tidak bisa, maka kalian sendiri yang akan menanganinya. Mu Chuan, ikutlah denganku. Bibir para master puncak di sekitarnya bergerak-gerak saat mendengar itu. Mereka bisa memperkirakan bahwa para jenius di peringkat bumi akan sangat marah jika mereka mendengarnya. Sepertinya ketua sekte kita sangat menyukai Lin Yun. Master puncak-puncak Jin Xiao tersenyum dan menghela nafas secara bersamaan. Terlepas dari Lin Yun bisa memasuki kolam suci ketika dia baru saja bergabung dengan sekte pedang atau menjadi murid langsung dari surga, mereka belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte pedang. Mungkin ketua sekte mengira Lin Yun akan menjadi Jian Jingtian berikutnya. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Jian Jingtian bersinar terang saat itu, tak tertandingi di domain tandus kuno dan mengguncang seluruh kehancuran timur. Tapi Lin Yun bahkan tidak berada di alam nadi naga. Ayo pergi. Kita serahkan masalah ini pada generasi muda untuk dipusingkan. Kompetisi 5 puncak akan segera dimulai, dan aku yakin itu akan menarik. Master puncak yang tersisa mengobrol sebentar sebelum mereka pergi. Bahkan para master puncak terkejut bahwa Lin Yun menjadi murid langsung dari surga, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya para murid.
Kakak, ayo kita kejar. Aku berteman dengan Lin Yun. Mu Qingqing dengan penuh semangat berkata, melihat siluet Lin Yun dan Feng Luan. Dia ingin tahu bagaimana Lin Yun berhasil tinggal di kolam suci selama 30 hari. Tapi Mu Suekin memelototi dan memperingatkannya, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak akan pergi, dan kamu juga tidak boleh pergi. Kenapa? Mu Qingqing berkata dengan sedih. Cari tahu sendiri. Mu Suekin dengan cepat mengabaikan Mu Qingqing. Mu Qingqing biasanya pintar dan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Tapi otaknya terkadang mati. Lin Yun sekarang menjadi target semua orang. Jika mereka mengunjunginya, itu sama saja dengan menuangkan minyak ke dalam api. Meskipun dia tidak keberatan dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia, tidak dapat dihindari bagi orang lain untuk memikirkannya. Belum lagi mereka berdua memiliki kecantikan dan kekuatan, atau mereka tidak akan dianggap sebagai dewi di hati banyak murid. Jadi itu hanya akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar jika mereka mengunjungi Lin Yun. Lin Yun mengikuti Feng Luan ke aula utama Puncak Sen Xiao untuk mendapatkan token giok sebelum mereka meninggalkan Puncak Sen Xiao. Ada ratusan pulau terapung di sekitar Puncak Sen Xiao, dan itu adalah pemandangan yang megah. Pulau-pulau itu tampak seperti gunung-gunung yang diratakan saat melayang di udara. Setelah mereka melakukan perjalanan menembus awan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di sebuah pulau terapung berskala kecil. Ini mungkin sebuah pulau terapung berskala kecil, tapi tidak kecil sama sekali. Di dunia fana, itu sebanding dengan kota berskala kecil dengan radius beberapa ribu mil. Ini adalah puncak naga yang melonjak, dan itu akan menjadi tempat tinggalmu di masa depan. Namanya mendominasi. Semoga saja kamu akan menjadi naga yang membumbung tinggi ke awan di masa depan. Feng Luan tersenyum. Lin Yun terkejut dengan perlakuan yang diberikan padanya. Untuk berpikir bahwa dia diberi seluruh gunung terapung. Seluruh gunung terapung diselimuti kabut dan dilindungi oleh susunan berlapis 3. Puncak naga menjulang. Sebut saja Puncak Fei Yun, kata Lin Yun. Ketika Feng Luan mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, matanya berbinar, dan dia bertepuk tangan, luar biasa. Ini adalah nama yang bagus dengan ambisi awan yang cepat berlalu dan membumbung tinggi ke langit. Itu juga cocok dengan namamu. Cepat, coba token giok yang kamu dapatkan. Lin Yun tersenyum karena Feng Luan benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Dia kemudian mengeluarkan token giok dan menyuntikkan energi astralnya ke dalamnya. Detik berikutnya, awan-awan itu terpisah seperti layar, menampakkan sebuah istana besar di tanah datar, diselimuti energi spiritual. Ada bukit, sungai, dan bahkan danau spiritual yang cukup besar di puncak Fei Yun. Permukaan danau itu sejernih cermin dengan ikan-ikan yang berenang di dalamnya dan pantulan burung-burung di atasnya. Selain itu, ada juga tempat pelatihan dan ruang penyulingan ramuan. Segala macam fasilitas kultivasi dapat ditemukan di sana. Di masa depan, ketika Anda mencapai alam dektrit samsara, Anda dapat merekrut pelayan atau spiritualis Anda sendiri untuk memurnikan ramuan. Ada banyak keuntungan sebagai murid langsung dari surga. Feng Luan terkekeh sambil menatap Lin Yun. Kakak senior, berapa banyak murid sejati Tian Zihao yang ada di puncak Sen Xiao kita? Lin Yun bertanya. Memalukan untuk membicarakannya. Kami hanya memiliki 2 murid sejati Tian Zihao lainnya di puncak Sen Xiao. Termasuk Anda, kami memiliki 3 murid sejati Tian Zihao. Feng Luan menghela nafas. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Seluruh puncak Sen Xiao hanya memiliki 3 murid langsung dari surga. Ini sedikit terlalu sulit dipercaya. Kurang lebih sama untuk puncak lainnya. Selain 10 orang di peringkat surga, terlalu sulit untuk menjadi murid sejati Tian Zihao. Feng Luan kemudian menjelaskan betapa sulitnya menjadi murid sejati Tian Zihao, membuat Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Aku akan mengucapkan selamat tinggal. Pertama, kamu tidak perlu terburu-buru mengunjungi aula seni bela diri. Setelah tanda sebagai murid langsung dari surga selesai, kau akan memiliki lebih banyak pilihan untuk dipilih. Feng Luan berkata sebelum menangkupkan kedua tangannya. Kakak senior, tunggu sebentar. Mengapa saya tidak melihat kakak perempuan senior saya dan yang lainnya? Lin Yun bertanya. Dia tinggal di dasar kolam suci selama sebulan, mengguncang seluruh sekte pedang. Jadi tidak masuk akal jika Ye Ziling dan Zhao Yan tidak datang. Tapi ketika Lin Yun menyapu pandangannya ke sekeliling tadi, dia tidak bisa menemukan mereka. Mereka adalah murid orang suci, jadi mereka secara alami akan berkultivasi di samping orang suci. Jadi mereka harus berada di Gunung Suci selama sekitar 6 bulan atau lebih. Saya khawatir mereka akan mengalami transformasi besar ketika mereka keluar.
Mata Feng Luan berkilat karena iri ketika dia membicarakan hal itu. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan untuk berkultivasi dengan orang suci di tempat yang berharga seperti Gunung Suci, dan bahkan dia tidak bisa menahan perasaan iri dengan kesempatan ini. Biasanya, seharusnya sama untuk Lin Yun juga. Ketika Lin Yun melihat keraguan di mata Feng Luan, dia hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Sein pedang bercahaya berada dalam pengasingan untuk membuat terobosan, dan sudah sulit bagi Sein pedang bercahaya untuk meluangkan waktu untuknya setiap 6 bulan sekali. Lin Yun tidak ingin mengganggu tuannya dan tidak berani menerima bimbingan selama 6 bulan dari Sein pedang bercahaya. Tapi dia tidak bisa memberitahu Feng Luan tentang hal itu. Jika tersiar kabar bahwa gurunya hanya memiliki 5 tahun dari masa hidupnya yang tersisa, itu akan menyebarkan kegelisahan di dalam sekte pedang. Kemudian lagi, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya, dan Lin Yun tidak mau berpikir berapa lama rahasia ini bisa disimpan. Setelah Feng Luan pergi, Lin Yun terbang ke halaman tengah. Ini adalah halaman yang dibangun di samping danau spiritual. Ada sebuah paviliun di halaman dengan danau spiritual di luar jendela. Melihat keluar jendela, orang bisa langsung melihat langit tanpa batas. Ini adalah tempat yang bagus. Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang dengan kepuasan di pupil matanya. Dia menganggukkan kepalanya seolah-olah dia melihat rumahnya sendiri. Bagaimana kabar Lil Red? Lin Yun bertanya. Setelah Lil Red keluar dari kepompong, dia telah berubah menjadi seekor kucing hitam yang gemuk, gambaran yang sama sekali berbeda dari saat dia masih menjadi kuda naga darah. Tapi Lin Yun sudah terbiasa menyebutnya Lil Red. Dia akan berada di alam nadi naga begitu dia bangun. Lil Purple menjawab sambil duduk di atas tikar bulu yang lembut, meringkuk menjadi bola dalam posisi yang nyaman. Lin Yun tidak bisa menahan rasa iri saat mendengar itu. Bagi Lil Red untuk mencapai alam nadi naga dengan begitu mudah. Karena Lil Red memiliki garis keturunan naga, dia tidak perlu mengumpulkan bintang setelah mencapai alam inti Elysium surgawi. Jadi ini berarti dia bisa membuat terobosan langsung ke alam nadi naga. Sekarang setelah dia memikirkannya lagi, Lil Red adalah pemenang utama dari pembaptisan kolam suci ini. Lil Purple berbaring di atas tikar bulu dan menguap sebelum meregangkan pinggangnya. Dia akan tertidur lagi hanya dalam waktu singkat. Tapi Lin Yun dengan cepat mengguncangnya dan bertanya, jangan tidur dulu. Aku harus bertanya padamu, ada apa dengan kuali itu? Permaisuri ini mengantuk. Jangan ganggu tidurku. Jangan tidur, belum. Kau bajingan. Yang kau tahu hanya bagaimana menggertak gadis kecil sepertiku. Kau bahkan tidak akan membiarkanku tidur. Ada apa dengan tulisan di kuali itu? Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi? Kitab suci. Lin Yun bertekad untuk mencari tahu hal ini hari ini karena kuali itu muncul dari lautan energi astralnya. Jika dia menggunakan aura pedang naga Phoenix, kuali itu akan terpicu, dan aura penghancur dalam kuali itu akan membanjiri dirinya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menjadi boneka kuali dan melakukan pembunuhan tanpa henti. Jika hal ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi wadah kuali. Lil Purple awalnya ingin menyingkirkan Lin Yun. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kitab suci muncul di kuali, dia menjadi sadar dan memegang dagunya, jadi memang ada kitab suci. Sudut pipi Lin Yun bergerak-gerak ketika dia mendengar itu karena Lil Purple terlalu tidak bisa diandalkan. Ini juga membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kuali itu. Bab 1444 Perdebatan yang bersahabat. Ada apa dengan kitab suci itu? Lin Yun menatap Lil Purple dengan ekspresi serius. Dia hampir yakin bahwa Lil Purple memiliki rahasia yang disimpan darinya tentang pedang Ziyuan suci. Berkali-kali, dia tidak ingin menanyakannya secara langsung. Dia tahu itu sia-sia bahkan jika dia sampai pada bagian bawahnya ketika dia tidak punya kekuatan yang cukup, dan dia memahami logika ini sejak lama. Tapi dia harus menjelaskannya hari ini karena kuali pemusnah dunia naga Phoenix adalah bom waktu yang terus berdetak di tubuhnya. Dia yakin itu adalah kuali iblis. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menjadi wadahnya. Lil Purple diam-diam menatap Lin Yun sebelum dia akhirnya menjelaskan, kitab suci adalah teknik bela diri pamungkas yang berhubungan dengan pedang. Itu melibatkan rahasia kuno dari era naga suci. Kau tidak bisa memahami atau mengendalikannya dengan kekuatanmu saat ini, dan aku tidak tahu apa-apa lagi. Teknik bela diri pamungkas yang berhubungan dengan pedang. Lin Yun mengerutkan alisnya. Dia tidak menerima itu karena itu tidak cukup untuk memuaskannya. Tapi dia mengurutkan pikirannya dengan singkat, karena dia harus segera menyelesaikan masalahnya. Baiklah. Tapi bagaimana saya menghadapinya?
Itu melahap terlalu banyak pasir Xingyuan, dan aku tidak bisa lagi menekannya. Ini juga aneh, dan saya merasa bahwa saya akan menjadi boneka kuali jika saya menggunakan kekuatannya. Lil Purple sudah memperkirakan apa yang akan dikatakan Lin Yun dan menjawab, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kuali ini ada secara global, dan kuali di tubuhmu setara dengan jiwa. Karena Anda berhasil membentuk jiwa, kuali secara alami akan dapat merasakannya. Bagaimanapun, itu adalah jiwa dari kuali iblis. Tapi penjelasannya membuat Lin Yun terkejut. Dia tidak percaya ada teknik kultivasi seperti itu di dunia. Jika tidak, menurutmu mengapa pedang suci Ziyuan bisa membunuh dewa ketika dia hanya berada di alam suci? Selain dari niat nirwana dan 7 rune ilahi yang berdaulat, dia juga memiliki kuali pemusnah dunia naga Phoenix. Lil Purple melanjutkan. Demikian pula, kau juga bisa setelah kau bisa mengendalikannya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu, merenungkan apa yang dikatakan Lil Purple. Sangat mudah untuk menyelesaikan situasimu saat ini. Kau hanya perlu mengembangkan sutra pedang yang lain. Lil Purple memandang Lin Yun dan berkata, dia tidak menerimamu sekarang karena kamu terlalu lemah. Tapi karena kamu memiliki niat pedang langit, itu tidak akan berbalik melawanmu. Inilah sebabnya mengapa permaisuri ini tidak pernah menaruhnya di dalam hatiku, karena suatu hari nanti akan menjadi alat yang akan kamu gunakan. Selain itu, ia tidak bisa memainkan trik apapun dengan permaisuri ini di sekitar. Kamu cukup percaya diri. Lin Yun tanpa daya tersenyum saat dia menatap Lil Purple. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi darinya. Itu sudah pasti. Lagi pula, aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barens, 36 surga, dan 72 bumi. Kata Lil Purple. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak ketika dia mendengar itu dan mengetuk kepalanya dengan keras. Aduh, itu menyakitkan. Lil Purple merampok kepalanya dengan air mata mengalir di matanya. Berhenti membual. Aku akan memukul kepalamu setiap kali kau membual di masa depan. Cepatlah tidur. Lin Yun tersenyum saat dia mencubit pipinya. Tapi Lil Purple menjadi marah, pipinya dicubit, kamu bajingan. Aku akan membalas dendam untuk ini suatu hari nanti. Haha, aku akan menunggu. Lin Yun tertawa saat dia menuju ke ruang kultivasi. Dia tahu bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di Sekte Pedang dengan dia menjadi murid langsung dari surga. Setelah pertarungannya dengan Chen Ling, Lin Yun sekarang mengerti kekuatan murid-murid Sekte Pedang. Chen Ling sudah kuat, yang berarti murid-murid langsung di peringkat bumi akan lebih kuat. Dia tidak ingin dikalahkan karena dia tidak hanya akan mempermalukan gurunya, tapi juga ketua sekte. Mengambil nafas dalam-dalam, cahaya perlahan-lahan muncul di pupil matanya saat dia mengingat apa yang dikatakan Mu Xuan Kong padanya. Lin Yun bertekad untuk membuat semua orang tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk menjadi murid langsung dari surga. Duduk di atas tikar, Lin Yun mengeluarkan manik-manik pedang spiritual kelas 10 dari gelang interspasial. Senyuman mengembang di bibirnya karena hadiah dari An Liuyan ini jauh lebih nyaman daripada kantong interspasial. Haruskah saya memperbaikinya sekarang? Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Sudah lama sejak dia membuat kemajuan dalam niat pedang langit, karena itu telah terjebak dalam penguasaan yang lebih rendah untuk waktu yang lama. Dia mendengar bahwa manik-manik pedang spiritual kelas 10 memiliki sedikit peluang untuk membiarkan seseorang memahami maksud pedang langit, tapi Lin Yun sudah menggenggamnya. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Lin Yun akhirnya menyimpan manik-manik pedang spiritual kelas 10. Dia berencana menggunakannya untuk membuat terobosan ketika niat pedang langit mencapai hambatan. Akan sia-sia bahkan jika dia memurnikannya sekarang karena itu tidak cukup untuk memungkinkan niat pedang langit untuk mencapai penguasaan yang lebih besar. Sebaliknya, itu harus digunakan pada saat genting yang dapat memberi manfaat paling besar baginya. Setelah menyimpan manik-manik pedang spiritual, Lin Yun duduk dan mengedarkan kanvas pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Saat energi astral mengalir ke seluruh tubuhnya, secara bertahap membungkusnya dengan cahaya keemasan. Kultivasinya melonjak ketika dia berada di kolam suci selama sebulan terakhir, jadi sudah waktunya baginya untuk mencernanya sekarang. Inti Elysium emas melayang di atas kuali di istana ungu miliknya. Pada inti Elysium itu, terukir sebuah rune suci gagak emas. Lautan energi astral telah mencapai ukuran yang luar biasa yaitu 30.000 meter, dan di atas inti Elysium ada langit berbintang dengan satu bintang yang bersinar terang. Ini adalah bintang pertama yang dibentuk Lin Yun setelah mencapai alam inti Elysium surgawi.
Dikabarkan bahwa ahli alam inti Elysium surgawi terkuat bisa memadatkan 9 bintang. Ketika 9 bintang bersinar sekaligus, itu akan menciptakan fenomena yang menakutkan, meningkatkan energi astral di dalam tubuh sebanyak 9 kali lipat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, ketika Lin Yun tiba-tiba membuka matanya di ruang kultivasi. Aura kuat yang dia pancarkan telah meredup banyak, tetapi aura pedang yang tersembunyi di dalam pupil matanya menjadi lebih menakutkan, menunggu saat untuk terhunus. Ada orang di sini. Lin Yun bisa merasakan bahwa seseorang sedang menunggu di luar puncak Fei Yun untuk waktu yang lama sebelum dia membuka matanya. Ketika dia menutup matanya dan memberi orang itu pemindaian, dia memegang token gioknya dan tersenyum. Kakak Chen, masuklah. Ketika Chen Ling mendengar suara yang datang dari puncak Fei Yun, dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan terbelah, memperlihatkan seluruh pemandangan puncak Fei Yun. Setengah jam kemudian, Lin Yun bertemu Chen Ling di ruang teh di bagian atas paviliun. Saat Lin Yun menyeduh teko teh untuk Chen Ling, dia tersenyum. Kakak senior Chen, sepertinya kamu sudah menunggu lama. Hentikan. Kamu tidak perlu memanggilku, kakak senior, sekarang. Kamu lebih hebat dariku sebagai pendekar pedang dan murid langsung dari surga. Chen Ling melambaikan tangannya karena dia tidak bisa menerima Lin Yun memanggilnya, kakak senior. Apa alasan kunjunganmu? Lin Yun tersenyum. Tidak banyak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Saat Chen Ling berbicara, dia mengeluarkan sebuah buah dari kantong interspasialnya. Ini adalah benih dari buah suci. Saya telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya beberapa waktu yang lalu, dan saya harap Anda bisa menerimanya. Lin Yun tersentuh saat melihat pemandangan ini. Dia percaya bahwa ini adalah harta terbaik yang dimiliki Chen Ling bersamanya, tetapi itu tidak begitu menarik baginya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Chen Ling perlu memberinya sesuatu karena itu tidak banyak ketika dia sebelumnya membantu Chen Ling. Belum lagi mereka berdua adalah murid dari puncak Shen Xiao, jadi mereka tidak perlu terlalu perhitungan. Tapi yang jelas, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menolak niat baik Chen Ling. Benih buah suci. Saya akan menerimanya. Saya tidak sabar untuk melihat akan tumbuh menjadi apa di masa depan. Lin Yun tersenyum. Senyumnya tidak dibuat-buat saat dia menerima benih itu. Adegan ini juga melegakan Chen Ling, seolah-olah simpul di hatinya terlepas. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengganggu kultivasi kakak senior lagi. Chen Ling juga tidak ingin tinggal lama-lama di sini. Dia tahu Lin Yun pasti berada di bawah tekanan yang luar biasa dengan keributan di dalam sekte pedang, dan Lin Yun harus menghabiskan waktunya yang berharga untuk berkultivasi. Tunggu. Lin Yun menghentikan Chen Ling sebelum memeriksa secara singkat yang terakhir, lalu dia bertanya, kamu sekarang berada di alam inti Elysium surgawi bintang 3, kan? Mengapa kita tidak berdebat sebentar? Pedang ular Nether Serpent primordial memberi Lin Yun kesan yang dalam karena dia hampir kalah dalam pertempuran karenanya. Dia bisa merasakan bahwa aura Chen Ling setidaknya 4 kali lebih kuat dari sebelumnya, yang berarti dia harus memiliki kendali yang lebih besar atas teknik bela diri roh hantunya. Pada saat yang sama, Chen Ling juga orang yang kejam pada dirinya sendiri, atau dia tidak akan bisa mempelajari teknik pedang ini. Saya rasa itu tidak pantas. Chen Ling ragu-ragu. Oh. Lin Yun terkejut mendengarnya. Keuntungan saya sebagai alam inti Elysium surgawi bintang 3 terlalu besar melawan Anda yang masih berada di alam inti Elysium surgawi bintang 1. Perbedaan antara bintang 1 dan 2 tidak terlalu besar, tapi lain cerita untuk bintang 3. Chen Ling menjelaskan. Kamu tidak ingin menggertakku. Lin Yun tersenyum setelah mengerti mengapa Chen Ling menolak. Chen Ling merenung sejenak sebelum dia mengangguk, aku akan jujur padamu. Lautan energi astral saya telah mencapai 9.000 meter. Kita hanya akan melakukan perdebatan persahabatan. Aku ingin melihat perbedaan antara aku dan seseorang di alam inti Elysium surgawi bintang 3. Ini juga akan membantuku memahami mereka yang berada di 10 besar peringkat bumi. Kata Lin Yun sebelum dia menarik Chen Ling ke tempat latihan. Puncak Fei Yun memiliki segalanya. Tempat latihan itu sangat besar, dan ada juga susunan spiritual yang menyelimuti daerah itu untuk memastikan bahwa bahkan ahli alam nadi naga pun tidak dapat menimbulkan kerusakan di sini. Kakak senior Lin, Anda bisa pergi dulu. Chen Ling tersenyum tenang. Saya bukan lagi orang yang sama seperti sebulan yang lalu. Melihat Chen Ling begitu percaya diri, Lin Yun tersenyum. Saat samudera energi astralnya melonjak, Lin Yun menghilang di hadapan Chen Ling. Sebelum Chen Ling bisa menanggapi, angin kencang bertiup, menyebabkan rambutnya berkibar tertiup angin. Ketika Chen Ling tersadar, Lin Yun sudah muncul di hadapannya sambil tersenyum.
Hal ini membuat Chen Ling berseru dalam hati karena Lin Yun terlalu cepat. Merasakan bahaya, Chen Ling tidak ragu-ragu untuk mendorong telapak tangannya ke depan, tapi Lin Yun dengan mudah menghindari serangannya. Lin Yun hanya bergoyang dan menghindari telapak tangan Chen Ling. Dia tersenyum saat bayangannya tumpang tindih sebelum melayangkan pukulan, giliranku sekarang. Ketika Chen Ling menerima pukulan di dadanya, pipinya bergerak-gerak karena rasa sakit saat dia hampir jatuh berlutut. Bab 1445 Besi Gagak Emas Ilahi. Pukulan dari Lin Yun sangat menyakitkan. Ini mengejutkan Chen Ling saat dia menatap Lin Yun, bertanya-tanya apakah Lin Yun benar-benar hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 1. Kekuatan di balik pukulan itu terlalu menakutkan, dan Lin Yun hanyalah monster. Tapi dia telah mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 3. Jadi tepat ketika dia akan berlutut, 3 bintang di Istana Ungu berputar, membungkusnya dengan cahaya bintang. Di bawah pemberdayaan 3 bintang, energi astral di tubuhnya mulai melonjak dan langsung berlipat 3 kali lipat. Saat aura pedangnya meledak, dia membumbung tinggi ke langit sebelum mendorong telapak tangannya ke dada Lin Yun. Saat petir berderak di permukaan tubuh Lin Yun, 5.000 rune naga berkedip-kedip, membuat Chen Ling merasa seolah-olah telapak tangannya mendarat di atas gunung. Kekuatan pantulan mengirimnya terbang 10 meter ke belakang. Saat dia mendarat di tanah, Chen Ling mundur 3 langkah. Ekspresi Lin Yun tetap sama saat dia mengetuk kakinya di udara 3 kali sebelum dia mendarat di tanah. Ini adalah kekuatan alam inti Elysium Surgawi Bintang 3. Jika seni naga suci Azureku tidak meningkat, aku tidak akan bisa mengambil telapak tangan itu jika hanya mengandalkan kultivasiku sendiri. Lin Yun bergumam dalam hati saat tatapannya berkedip-kedip. Dia bisa merasakan sakit yang samar-samar dari dadanya, dan untungnya rune naga memblokir 70% dari telapak tangan itu, atau tulang rusuknya akan retak dari telapak tangan itu. Bahkan jika samudra energi astralnya telah mencapai 30.000 meter, perbedaan kultivasi mereka masih terlalu besar. Chen Ling tidak salah, karena alam inti Elysium Surgawi Bintang 3 adalah sebuah ambang batas. Itu berada di level baru jika dibandingkan dengan alam inti Elysium Surgawi Bintang 1 dan Bintang 2. Lin Yun terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Ling lebih terkejut darinya. Ini membuat Chen Ling merasa seperti badut setelah mengatakan bahwa keunggulannya melawan Lin Yun akan terlalu besar. Ini karena fondasi Lin Yun terlalu kuat. Ketika Lin Yun masih berada di alam inti Elysium besar, fondasinya lebih kuat daripada ketika Chen Ling berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 1. Sesaat kemudian, Chen Ling mengangkat kepalanya dengan senyum pahit. Saya sekarang mengerti mengapa Master Sekte menjadikan Anda murid sejati Tian Zihao. Anda benar-benar memenuhi syarat. Ayo lanjutkan. Aku hampir tidak bisa mengambil telapak tanganmu tadi. Lin Yun tersenyum. Baiklah. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Mata Chen Ling berkobar dengan semangat juang karena dia hampir berlutut tadi. Dia tidak yakin bahwa jarak di antara mereka akan begitu signifikan. Saat api dan kilat saling terkait, 2 sosok mulai bertarung di tempat latihan. Ketika mereka berhenti 1 jam kemudian, Lin Yun menoleh ke Chen Ling, adik laki-laki Chen, seberapa jauh Anda dibandingkan dengan 10 besar di peringkat bumi? Perbedaannya sangat besar. Aku hampir tidak bisa melawan kakak senior Zhou Tao, yang berada di urutan ke-10 di peringkat bumi. Saya kira-kira memiliki peluang 30% untuk menang melawan dia. Chen Ling tersenyum. Hanya 30%. Kemungkinannya terlalu rendah, lebih rendah dari yang dibayangkan Lin Yun. Apa perbedaan utama antara kamu dan dia? Lin Yun bertanya. Teknik kultivasi dan teknik bela diri. Chen Ling menghela nafas. Mereka yang berada di 10 besar telah membawa teknik bela diri roh hantu mereka ke penguasaan yang lebih besar setidaknya. Pedang ular Nether Serpentaku tidak lengkap, jadi ada batasan seberapa jauh aku bisa melangkah. Aku hanya berada pada penguasaan yang lebih rendah dengan itu. Bagaimana dengan teknik kultivasi? Lin Yun bertanya. Saat mereka berjalan, Chen Ling tersenyum sebelum dia menghela nafas, perbedaan teknik kultivasi kita bahkan lebih besar. Anda harus tahu bahwa 5 puncak memiliki sutra pedang masing-masing. Sutra pedang langit ilahi dari puncak Sensiao kita sulit untuk dipahami, dan saya sudah menghadapi kesulitan di tahap ketiga. Saya harus mencapai alam nadi naga sebelum saya hampir tidak bisa mengolahnya. Tapi jurus pedang lainnya bisa dikembangkan di alam inti Elysium dan sangat kuat. Jadi mereka secara alami memiliki keuntungan jika kita berada dalam kultivasi yang sama. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat mendengar tentang sutra pedang langit ilahi. Sutra pedang langit merah, sutra pedang langit biru, sutra pedang langit nila,
dan Sutra Pedang Langit Emas adalah sutra pedang roh hantu yang terkenal di domain tandus kuno. Mata Chen Ling berkobar dengan panas yang menyengat, dan dia melanjutkan, inilah sebabnya mengapa begitu banyak pendekar pedang ingin bergabung dengan sekte pedang, karena mereka sangat menarik bagi pendekar pedang manapun. Apakah itu berarti Sutra Pedang Langit Ilahi lemah? Lin Yun bertanya dengan wajah berubah. Lemah? Tentu saja tidak. Chen Ling berkata dengan tegas. Sutra Pedang Langit Ilahi menjadi lebih sulit semakin jauh kamu mencapainya, tapi terlalu sulit untuk dikembangkan. Terakhir kali seseorang memahami Sutra Pedang Langit Ilahi di alam inti Elysium adalah 18 tahun yang lalu dan itu adalah senior Jian Jingtian. Sebelum dia, tidak ada yang bisa mencapainya selama berabad-abad terakhir. Lin Yun tidak bisa mengingat seberapa sering dia mendengar nama Jian Jingtian dalam 1 bulan terakhir dia berada di Sekte Pedang. Setiap sutra pedang memiliki ciri khasnya sendiri. Sutra Pedang Langit Merah menangkap kekuatan matahari, Sutra Pedang Langit Biru menangkap transformasi awan, Sutra Pedang Langit Nila menangkap petir, dan Sutra Pedang Langit Emas berfokus pada ketajaman. Chen Ling berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, karakteristik Sutra Pedang Langit Ilahi terletak pada pemusnahan absolut. Saat Lin Yun menggumamkan nama-nama Sutra Pedang itu, dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang mereka. Di mana Lin Yun? Saya Chang Yu, di sini atas perintah ketua sekte. Sementara Lin Yun sedang mengobrol dengan Chen Ling, sebuah suara yang kuat bergema di luar puncak Fei Yun. Ketika Chen Ling mendengar suara itu, matanya berbinar. Konferensimu dan hadiahnya ada di sini. Apa yang kamu maksud dengan berunding? Lin Yun bingung. Identitas sebagai murid langsung dari surga. Kata Chen Ling dengan penuh semangat. Dia tampak lebih bersemangat daripada Lin Yun. Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun bersukacita. Ketika mereka terbang keluar, mereka bertemu Penatua Chang Yu, yang ada di sini atas perintah ketua sekte. Ini adalah pria parubaya yang memiliki ekspresi tegas. Dia berasal dari Aula Penatua, bukan di antara 7 puncak, dan posisinya lebih tinggi dari para tetua dari berbagai puncak. Kamu Lin Yun. Chang Yu belum pernah melihat Lin Yun sebelumnya, tapi dia bisa dengan mudah mengetahui siapa yang dia cari. Benar. Murid memberi salam kepada Penatua Chang. Lin Yun buru-buru membungkuk. Rasa hormat Lin Yun membuat Chang Yu tersenyum di wajahnya. Sebagai murid dari Master Pedang Yao Guang, Lin Yun cukup sopan, tidak seperti rumor tentang dia. Meskipun ketua sekte memberimu status sebagai murid sejati Tian Zihao 3 hari yang lalu, masih ada beberapa prosedur dan beberapa hal yang harus disempurnakan. Jadi itu akan memakan waktu. Sekarang setelah namamu tercatat, kamu akan menerima perlakuan sebagai murid sejati Tian Zihao mulai sekarang. Chang Yu membalikkan tangannya, dan medali pinggang emas muncul di tangannya. Ketika Lin Yun menerima logam itu, dia terkejut dengan beratnya. Bagian depan medali itu adalah simbol sekte pedang, dan bagian belakangnya bertuliskan, Langit Ilahi Lin Yun. Medali ini sendiri adalah artefak 1000 orang suci. Setelah Anda mengaktifkan 100 rune suci, itu dapat terbentuk menjadi arai pedang langit ilahi yang bahkan dapat menangkis seorang ahli alam dekrit samsara selama setengah jam. Chang Yu menjelaskan. Selain itu, kamu bisa pergi ke Contribution Hall setiap bulan untuk menerima banyak kontribusi. Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari banyak tempat terlarang di sekte. Anda dapat meluangkan waktu untuk menjelajahinya nanti. Lin Yun jatuh cinta pada medali itu setelah mendengarnya dari Chang Yu. Selama dia mengaktifkan 100 rune suci, dia bisa menangkis serangan seorang ahli alam dekrit samsara selama setengah jam. Ini adalah pil layu mendalam, total 10. Chang Yu menjelaskan secara singkat, pil layu mendalam adalah ramuan suci kelas 6. Selama Anda masih hidup, Anda dapat langsung pulih dari cedera apapun hanya dengan meminumnya. Mendengar itu, mata Lin Yun semakin berbinar. Sekte pedang benar-benar murah hati padanya, dan perlakuannya saat ini sama sekali tidak kalah dengan anggota klan suci kuno atau bahkan lebih baik. Ini adalah armor jiwa surgawi. Chang Yu menyerahkan sepotong baju besi lembut kepada Lin Yun. Armor ini tipis, mirip dengan sayap jangkrik, tetapi juga memancarkan kehangatan yang samar. Senyuman semakin mengembang di wajah Lin Yun karena dia tahu ini adalah harta karun dan dengan cepat menyimpannya. Tapi Cheng Yu tidak berhenti sampai di situ. Dia mengeluarkan sebuah kotak logam hitam yang disegel dalam gelang antar ruang. Ketika Lin Yun melihat kotak logam itu, dia merasa isi kotak itu tidak biasa. Lin Yun, ini adalah besi gagak emas ilahi, sesuatu yang diberikan oleh ketua sekte kepadamu secara pribadi. Chang Yu memandang Lin Yun, lalu melanjutkan,
besi gagak emas ilahi ini memiliki rune suci asal yang terukir di dalamnya, dan juga mengandung darah ilahi gagak emas. Master Sekte tahu bahwa Anda memiliki sayap gagak emas, jadi ini bisa mengubahnya jika Anda menyempurnakannya. Mendengar itu membuat Lin Yun sangat terkejut sampai dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena ini terlalu berharga. Bahkan Lil Purple berseru di dalam kotak pedang sambil juga terkejut, "Ya Tuhan! Apakah ketua sekte itu gila? Dia bahkan memberimu Divine Golden Crow Iron." Melihat Lin Yun, Chang Yu melanjutkan, "Murid sejati Tian Zihao adalah landasan dari sekte pedang kita. Master Sekte secara pribadi akan memberikan harta karun kepada setiap murid sejati Tian Zihao. Tapi aku belum pernah melihat ketua sekte memberikan harta yang begitu berharga. Jadi kau harus menjaganya dengan baik, Lin Yun. Aku akan mengingatnya." Ketika Lin Yun menerima kotak logam itu, beratnya seperti gunung di tangannya, yang membuat wajahnya berubah karena terlalu berat. Lin Yun, kamu tidak bisa menggunakannya sekarang. Jadi, mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku akan memperbaikinya untukmu, hehe. Lil Purple berkata dengan penuh semangat, dengan kegembiraan bersinar di pupil matanya. Pergilah. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan Lil Purple. Dia tidak akan memberikannya bahkan jika dia tidak membutuhkannya. Itu adalah hadiah dari ketua sekte, jadi dia hanya perlu menyimpannya dengan baik dan membiarkan sayap gagak emasnya menjadi lebih kuat di masa depan. Lin Yun tidak sabar untuk melihat seberapa kuat sayap gagak emasnya. Huff. Kamu bajingan. Kamu bahkan tidak mau berpisah dengan sepotong besi ilahi. Lil Purple berkata dengan tidak senang. Kemudian lagi, tidak ada yang bisa mendengarkan percakapan mereka. Aku yakin kau tahu bahwa kau bisa memilih teknik bela diri roh hantu dengan medali ini. Chang Yu tersenyum sebelum dia menghela nafas pelan, aku akan pergi dulu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat mencari saya di aula tetua. Begitu saja, Chang Yu datang dan pergi dengan cepat. Chen Ling, yang menonton dari samping, hampir jatuh berlutut. Dia awalnya iri pada Lin Yun, tapi dia perlahan-lahan menjadi mati rasa. Meski begitu, dia terkejut saat Chang Yu memberi Lin Yun besi gagak emas ilahi. Lin Yun, kamu harus merahasiakannya. Banyak orang yang sudah tidak senang denganmu, dan akan semakin kacau jika mereka tahu bahwa ketua sekte memberimu besi gagak emas ilahi. Chen Ling berkata dengan tergesa-gesa setelah dia pulih dari keterkejutannya. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya, dan hanya masalah waktu bagi mereka untuk mengetahuinya. Lin Yun berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis. Jika mereka tidak bahagia, mereka hanya perlu menyedotnya. Jika mereka tidak bisa menahannya, mereka bisa datang dan mencariku. Lagi pula, aku memiliki temperamen yang baik. Ketika Chen Ling melihat senyuman di wajah Lin Yun, dia dengan canggung tersenyum sebagai tanggapan. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi Lin Yun sepertinya tidak salah tentang dia yang memiliki temperamen yang baik.